Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Fitria Salsabila Bukhari Muslim dengan NIM 2008076057 dan rekan saya Indana Ranu Hidayah dengan NIM 2008076060 dengan dosen pengampu Ella Izzatinada, dan di sini kami akan mempresentasikan tentang pengertian pendidikan Islam. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas meliputi: pertama, ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penulisan. Yang kedua, pembahasan terdiri dari pengertian etimologi pendidikan Islam dan pengertian terminologi pendidikan Islam. Dan yang terakhir itu penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Baik, selanjutnya kita masuk pada pokok pendahuluan. Pertama, latar belakang. Pemahaman tentang pendidikan Islam dapat diawali dari penelusuran pengertian pendidikan Islam. Sebab dalam pengertian itu terkandung indikator-indikator esensial dalam pendidikan. Upaya penelusuran pengertian pendidikan Islam kiranya tepat apabila kita menggunakan metodologi semantik yang ditawarkan oleh Itsuzu. Menurut Itsuzu, terdapat 3 prosedur untuk menggali hakikat sesuatu dari Al-Quran. Yang pertama, memilih istilah-istilah kunci atau key terms dari vocabulary Al-Quran yang dianggap sebagai unsur konseptual dari Weltanschauung dari Al-Quran. Istilah kunci yang dimaksud seperti tarbiyah, taklim, ta'dib, riyadah, irsyad, dan tadris. Yang kedua, menentukan makna pokok, basic meaning, dan makna nasabi, relation meaning. Makna pokok berkaitan dengan makna semantik atau makna etimologi lugawi, seperti kata tarbiyah atau pendidikan seakar dengan kata Rob atau Tuhan yang berarti memelihara. Sedang makna nasabi berkaitan dengan makna tambahan yang terjadi karena istilah itu dihubungkan dengan konteks di mana istilah itu berada. Seperti perbedaan makna tarbiyah dalam konteks tertentu pada Quran Surah Al-Isra ayat 24 dan Asy-Syu'ara ayat 18. Yang ketiga, menyimpulkan Weltanschauung dengan menyajikan konsep-konsep itu dalam satu keutuhan. Penyimpulan ini lazimnya melahirkan pengertian terminologi atau istilah dalam pendidikan Islam. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk membahas mengenai apa yang dimaksud dengan etimologi pendidikan Islam dan terminologi pendidikan Islam. Selanjutnya, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah pada pembahasan kali ini yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan etimologi pendidikan Islam, dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan terminologi pendidikan Islam. Selanjutnya, tujuan penulisan. Yang pertama, untuk dapat mengetahui pengertian etimologi pendidikan Islam, dan yang kedua, untuk dapat mengetahui pengertian terminologi pendidikan Islam. Selanjutnya, kita masuk pada pokok pembahasan. Pertama, pengertian etimologi pendidikan Islam. Pendidikan dalam wacana keislaman lebih populer dengan istilah tarbiyah, taklim, ta'dib, riyadah, irsyad, dan tadris. Masing-masing istilah tersebut memiliki keunikan makna tersendiri ketika sebagian atau semuanya disebut secara bersamaan. Namun, kesemuanya akan memiliki makna yang sama jika disebut salah satunya, sebab salah satu istilah itu sebenarnya mewakili istilah yang lain. Yang pertama, at-tarbiyah. Dalam leksikologi Al-Quran dan As-Sunnah tidak ditemukan istilah at-tarbiyah. Namun, terdapat beberapa istilah kunci yang seakar dengannya, yaitu al-Rabb, Rabbayani, Nurabbi, Yurbi, dan Rabbani. Dalam mujam bahasa Arab, kata al-tarbiyah memiliki 3 akar kebahasaan, yaitu yang pertama adalah Rabba, Yarbu, Tarbiyah, yang memiliki makna tambah atau zat dan berkembang atau nama. Pengertian ini juga didasarkan pada Quran Surah Ar-Rum ayat 39 yang berbunyi, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Artinya, pendidikan it-tarbiyah merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada diri peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual. Yang kedua,
rabba, yurbi, tarbiyah, yang memiliki makna tumbuh atau nasya dan menjadi besar atau dewasa, tara, ro'a. Artinya, pendidikan atau tarbiyah merupakan usaha untuk menumbuhkan dan mendewasakan peserta didik, baik secara psikis, sosial, maupun spiritual. Dan yang terakhir, rabba, yarubbu, tarbiyah, yang memiliki makna memperbaiki, ashlaha, menguasai urusan, memelihara dan merawat, memperindah, memberi makan, mengasuh, tuan, memiliki, mengatur, dan menjaga kelestarian maupun eksistensinya. Artinya, pendidikan, tarbiyah, merupakan usaha untuk memelihara, mengasuh, merawat, memperbaiki, dan mengatur kehidupan peserta didik agar ia dapat survive lebih baik dalam kehidupannya. Jika istilah tarbiyah diambil dari fi'il madinya, rabbayani, maka ia memiliki arti memproduksi, mengasuh, menanggung, memberi makan, menumbuhkan, mengembangkan, memelihara, membesarkan, dan menjinakkan. Selanjutnya yang kedua adalah at-ta'lim. Ta'lim merupakan kata benda buatan atau masdar yang berasal dari akar kata allama. Sebagian para ahli menerjemahkan istilah tarbiyah dengan pendidikan, sedangkan ta'lim diterjemahkan dengan pengajaran. Kalimat allamahu al-ilm memiliki arti mengajarkan ilmu kepadanya. Mahmud Yunus dengan singkat mengartikan al-ta'lim adalah hal yang berkaitan dengan mengajar dan melatih. Sementara itu, Muhammad Rashid Ridha mengartikan al-ta'lim sebagai proses transmisi berbagai ilmu pengetahuan pada jiwa individu tanpa adanya batasan dan ketentuan tertentu. Kata al-ta'lim dalam Al-Quran menunjukkan sebuah proses pengajaran, yaitu menyampaikan sesuatu berupa ilmu pengetahuan, hikmah, kandungan kitab suci, wahyu, sesuatu yang belum diketahui manusia, keterampilan membuat alat pelindung, ilmu laduni atau ilmu yang langsung dari Tuhan, nama-nama atau simbol-simbol, dan rumus-rumus yang berkaitan dalam alam jagat raya, dan bahkan ilmu yang terlarang seperti sihir. Ilmu-ilmu baik yang disampaikan melalui proses al-ta'lim disebut dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, dan para nabi. Sedangkan ilmu pengetahuan yang berbahaya diajarkan oleh setan. Kata al-ta'lim atau asal katanya yaitu alam, yu'allimu, ta'liman dijumpai dalam hadis sebagai berikut. Pengetahuan adalah kehidupan Islam dan pilar iman, dan barang siapa yang mengajarkan ilmu Allah akan menyempurnakan pahala baginya. Dan barang siapa yang mengajarkan ilmu dan ia mengamalkan ilmu yang diajarkannya itu, maka Allah akan mengajarkan kepadanya sesuatu yang ia belum ketahui. Hadis riwayat Abu Syaih. Di dalam hadis tersebut, kata ta'lim dihubungkan dengan mengajarkan ilmu kepada seseorang, dan orang yang mengajarkan ilmu tersebut akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Selanjutnya, jika ia bukan hanya mengajarkan ilmu tersebut, melainkan mengamalkannya, maka ia selain mendapatkan pahala juga akan memperoleh pengetahuan dari Allah tentang sesuatu yang belum diketahuinya, yang bentuknya dapat berupa ilmu laduni sebagaimana hadis di atas, atau dapat berupa tambahan ilmu yang dihasilkan dari praktik mengamalkan ilmu tersebut. Selanjutnya adalah at-ta'dib. Ta'dib lazimnya diterjemahkan dengan pendidikan sopan santun, tata krama, adab, budi pekerti, akhlak, moral, dan etika. Ta'dib yang seakar dengan adab memiliki arti pendidikan peradaban atau kebudayaan. Artinya, orang yang berpendidikan adalah orang yang berperadaban. Sebaliknya, peradaban yang berkualitas dapat diraih melalui pendidikan. Menurut Al-Naqwaib Al-Atas, ta'dib berarti pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuatan dan keagungan Tuhan. Ta'dib sebagai upaya dalam pembentukan adab atau tata krama terbagi atas 4 macam. Yang pertama, ta'dib adab al-haq atau pendidikan tata krama spiritual dalam kebenaran,
yang memerlukan pengetahuan tentang wujud kebenaran, yang di dalamnya segala yang ada memiliki kebenaran tersendiri dan yang dengannya segala sesuatu diciptakan. Yang kedua, ta'dib adab al-khidmah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam pengabdian. Yang ketiga, ta'dib adab al-syariah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam syariah yang tata caranya telah digariskan oleh Tuhan melalui wahyu. Yang terakhir, ta'dib adab al-syuhbah, yaitu pendidikan tata krama spiritual dalam persahabatan berupa saling menghormati dan berperilaku mulia di antara sesama. Yang terakhir adalah riyadah. Riyadah secara bahasa diartikan dengan pengajaran dan pelatihan. Menurut Al-Bastani, riyadah dalam konteks pendidikan berarti mendidik jiwa anak dengan akhlak yang mulia. Pengertian ini akan berbeda jika riyadah dinisbatkan kepada disiplin tasawuf atau olahraga. Riyadah dalam tasawuf berarti jatihan rohani dengan cara menyendiri pada hari-hari tertentu untuk melakukan ibadah dan tafakur mengenai hak dan kewajibannya. Sementara riyadah dalam disiplin olahraga berarti latihan fisik untuk menyehatkan tubuh. Menurut Al-Ghazali, kata riyadah yang dinisbatkan kepada anak atau syibyan atau atfal, maka memiliki arti pelatihan atau pendidikan kepada anak. Dalam pendidikan anak, Al-Ghazali lebih menekankan pada domain psikomotorik dengan cara melatih. Pelatihan memiliki arti pembiasaan dan masa kanak-kanak adalah masa yang paling cocok dengan metode pembiasaan itu. Anak kecil yang terbiasa melakukan aktivitas yang positif, maka di masa remaja dan dewasanya lebih mudah untuk berkepribadian soleh. Riyadah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, riyadat al-jisim, yang artinya pendidikan olahraga yang dilakukan melalui gerakan fisik atau pernafasan yang bertujuan untuk kesehatan jasmani manusia. Yang kedua adalah riyadat al-nafs, yang artinya pendidikan olah batin yang dilakukan melalui olah pikir dan olah hati yang bertujuan untuk memperoleh kesadaran dan kualitas rohani. Kedua riyadah ini sangat penting bagi manusia untuk memelihara amanah jika raga yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Baik, selanjutnya untuk pokok pembahasan yaitu pengertian terminologi pendidikan Islam akan dijelaskan oleh rekan saya Indana Ranuhidayah. Dipersilahkan. Selanjutnya yaitu B, pengertian terminologi pendidikan Islam. Istilah atau terminologi pada dasarnya merupakan kesepakatan yang dibuat para ahli dalam bidangnya masing-masing terhadap pengertian tentang sesuatu. Dan demikian dalam istilah tersebut terdapat visi, misi, tujuan yang diinginkan oleh yang merumuskannya sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian, kecenderungan, kepentingan, kesenangan, dan lain sebagainya. Banyaknya faktor yang ikut memengaruhi dalam merumuskan suatu istilah, maka istilah tentang sesuatu itu pun akan beragam. Memahami berbagai istilah yang beragam itu akan terasa mudah apabila seseorang memiliki pemahaman yang agak memadai tentang seorang ahli yang merumuskan istilah tersebut. Sejalan dengan pemikiran tersebut, pada bagian ini pembaca akan diajak melihat dan mendalami berbagai pengertian pendidikan dari segi istilah, yakni dari segi yang diinginkan oleh para ahli. Yang pertama, menurut Omar Muhammad Al-Taumi Al-Syaibani, menurutnya pendidikan Islam merupakan proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi di antara profesi-profesi asasi dalam masyarakat. Pengertian ini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku dari yang buruk menuju yang baik, dari yang minimal menuju yang maksimal, dari yang potensial menjadi aktual, dan dari yang pasif menuju yang aktif. Yang kedua, menurut Hasan Langgulung, menurut beliau, pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola-pola tingkah laku tertentu pada kanak-kanak atau orang yang sedang dididik. Kemudian yang ketiga, menurut Ahmad Fuad Al-Ahwani, menurut beliau, pendidikan adalah pranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Pendidikan senantiasa sejalan dengan pandangan falsafah hidup masyarakat tersebut, atau pendidikan itu pada hakikatnya mengaktualisasikan falsafah dalam kehidupan nyata. Kemudian yang keempat, menurut Ali Khalil Abu Ainain, menurutnya pendidikan adalah program yang bersifat kemasyarakatan, dan oleh karena itu setiap falsafat yang dianut oleh suatu masyarakat berbeda dengan falsafah yang dianut oleh masyarakat lain sesuai dengan karakternya. Selanjutnya, menurut Muhammad
Atiyah Al-Brashi. Menurut beliau, pendidikan Islam tidak seluruhnya bersifat keagamaan, akhlak, dan spiritual. Namun tujuan ini merupakan landasan bagi tercapainya tujuan yang bermanfaat. Selanjutnya, menurut Muhammad S.A. Ibrahimi, menurut beliau, pendidikan Islam adalah suatu sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam, sehingga dengan mudah ia dapat membentuk hidupnya sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian menurut Muhammad Fadil Al-Jamali, pendidikan Islam merupakan upaya mengembangkan, mendorong, serta mengajak manusia untuk lebih maju dengan berlandaskan nilai-nilai yang tinggi dan kehidupan yang mulia, sehingga terbentuk pribadi yang lebih sempurna, baik yang berkaitan dengan akal, perasaan, maupun perbuatan. Selanjutnya yang kedelapan, menurut Muhammad Javed Al-Sahlani dalam Al-Tarbiyah wa At-Ta'lim Al-Quran Al-Karim. Menurutnya, pendidikan Islam merupakan proses mendekatkan manusia kepada tingkat kesempurnaan dan mengembangkan kemampuannya. Selanjutnya, berdasarkan hasil seminar pendidikan Islam se-Indonesia tahun 1960, pendidikan Islam merupakan bimbingan terhadap pertumbuhan rohani dan jasmani menurut ajaran Islam dengan hikmah mengarahkan, mengajarkan, melatih, mengasuh, dan mengawasi berlakunya semua ajaran Islam. Kemudian yang terakhir, menurut rumusan Konferensi Pendidikan Islam Sedunia yang kedua pada tahun 1980 di Islamabad, pendidikan harus ditujukan untuk mencapai keseimbangan pertumbuhan personalitas manusia secara menyeluruh dengan cara melatih jiwa, akal, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan diarahkan untuk mengembangkan manusia pada seluruh aspeknya, termasuk aspek spiritual, intelektual, daya imajinasi, fisik, keilmuan. Dorong seluruh aspek tersebut untuk mencapai kebaikan dan kesempurnaan. Dari beberapa rumusan tentang pendidikan tersebut dapat dikemukakan beberapa catatan sebagai berikut. Yang pertama, proses transinternalisasi. Upaya dalam pendidikan Islam dilakukan secara bertahap, berjenjang, terencana, terstruktur, sistematik, dan terus-menerus dengan cara transformasi dan internalisasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam pada peserta didik. Kedua, seluruh rumusan pendidikan selalu memiliki objek atau sasaran yang sama, yaitu manusia. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tugas utama pendidikan, yaitu meningkatkan sumber daya manusia. Yang ketiga, seluruh rumusan pendidikan selalu menempatkan pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk melahirkan manusia yang terbina seluruh potensi dirinya, baik fisik, psikis, akal, spiritual, fitrah, talenta, dan sosial, sehingga dapat melaksanakan fungsi pengabdiannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta mencapai kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Keempat, seluruh rumusan pendidikan tersebut selalu dilihat dari kebutuhan masyarakat dan budaya. Pendidikan adalah sarana yang paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai, ajaran, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya yang datang dari luar ke dalam diri peserta didik. Kelima, sesuai dengan karakteristik ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keseimbangan. Seharusnya pendidikan Islam dirancang berdasarkan prinsip yang memadukan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Keenam, kepada peserta didik. Pendidikan diberikan kepada peserta didik sebagai subjek dan objek pendidikan. Dikatakan subjek karena ia mengembangkan dan aktualisasi potensinya sendiri, sedangkan pendidik hanya menstimulasi dalam pengembangan dan aktualisasi itu. Dikatakan objek karena ia menjadi sasaran dan transformasi ilmu pengetahuan dan nilai Islam, agar ilmu dan nilai itu tetap lestari dari generasi ke generasi berikutnya. Yang ketujuh, melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan, dan pengembangan potensinya, agar terbentuk dan berkembang daya kreativitas dan produktivitasnya tanpa mengabaikan potensi dasarnya. Selanjutnya yaitu bab 3 penutup. Yang pertama yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil uraian yang telah dibahas sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, pengertian pendidikan dari segi etimologi yang dimiliki ajaran Islam ternyata jauh lebih beragam dibandingkan dengan pengertian pendidikan dari segi bahasa di luar Islam. Hal ini selain menunjukkan keseriusan dan kecermatan ajaran Islam dalam membina potensi manusia secara detail,
juga menunjukkan tanggung jawab yang besar pula, yakni bahwa dalam melakukan pendidikan tidak boleh mengabaikan pengembangan seluruh potensi manusia. Selanjutnya, pengertian pendidikan dari segi terminologi dalam Islam tampak masih dipengaruhi oleh kepentingan masyarakat daripada kepentingan individu. Nilai-nilai, ajaran dan norma yang ada di masyarakat harus ditanamkan ke dalam diri manusia. Pendidikan tampak mengesankan pemaksaan. Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh ideologi pendidikan perennialis normatif yang bertumpu pada ajaran wahyu. Sementara itu, berbagai kebutuhan individual manusia sesuai bakat, minat, dan kecenderungannya belum mendapatkan perhatian yang semestanya. Hal ini agak kurang sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya mewujudkan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan individu. Selanjutnya, pendidikan Islam adalah pendidikan yang seluruh komponen atau aspeknya didasarkan pada ajaran Islam. Visi, misi, tujuan, proses belajar mengajar, pendidik, peserta didik, hubungan pendidik dan peserta didik, kurikulum, bahan ajar, sarana prasarana, pengelolaan, lingkungan, dan aspek atau komponen pendidikan lainnya didasarkan pada ajaran Islam. Itulah yang disebut dengan pendidikan Islam atau pendidikan yang Islami. Selanjutnya, saran. Tentunya penulis menyadari jika dalam penyusunan makalah ini masih banyak ada kesalahan serta jauh dari kata sempurna. Adapun nantinya penulis akan segera melakukan perbaikan susunan makalah itu dengan menggunakan pedoman dari beberapa sumber dan kritik yang membangun dari para pembaca. Selanjutnya adalah daftar pustaka, bisa dilihat sendiri daftar pustakanya. Selanjutnya kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu untuk menyimak video presentasi hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.